semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Zeni Putri dari 12 Bahasa SMA Santa Maria, Surabaya. Kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul My Idiot Brother. Nah, My Idiot Brother ini ditulis oleh Agnes Davonar. Agnes Davonar adalah keluarga bersaudara yang mengawali karirnya dalam bidang blog. Nah, mereka sudah men-share banyak cerita online di blognya. Kalian bisa mengeceknya di www.agnesdavonar.net. Selain dikenal sebagai blogger papan atas Indonesia, mereka juga dikenal sebagai penulis novel bestseller yang ada di Indonesia. Kini, Agnes melanjutkan kehidupannya di Amerika, sedangkan Davonar melanjutkan kuliahnya di Universitas Tarumanegara. Buku ini mengisahkan tentang Hendra yang lahir di keluarga berkecukupan dan memiliki adik bernama Angel. Angel merupakan gadis berusia 13 tahun dan tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Walaupun Angel malu dan membencinya, Hendra tidak pernah bersedih hati. Hendra mengalami berkebutuhan khusus akibat sakit yang dideritanya di waktu kecil. Walaupun demikian, ia tetap setia memberikan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Bisa kita lihat ketika Hendra setiap pagi membawakan segelas susu ke kamar Angel, namun Angel tidak menginginkan dan menolak susu tersebut. Karena memiliki kakak yang mengalami keterbelakangan mental, di mana nama penyakit tersebut adalah Down syndrome, Angel diajak oleh teman-temannya dengan sebutan si idiot. Salah seorang teman di sekolah yang bernama Agnes sangat membenci Angel karena dianggap sebagai ancaman untuk mendapatkan hati Aji. Suatu hari, Aji mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang semua temannya. Hal ini menyebabkan Angel dan Agnes bersaing untuk menjadi ratu dalam acara tersebut. Ketika Angel sudah sampai di pesta tersebut, Aji mengenalkan Angel kepada orang tuanya yang disambut dengan wajah merah padam karena Aji menyebut Angel sebagai teman spesialnya. Sayangnya, pesta tersebut berakhir ricuh karena kehadiran Hendra yang membuat Angel malu. Hendra pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu. Hendra nekat keluar rumah untuk mengantarkan kado adiknya yang tertinggal di kamar. Ketika Angel memaki dan memarahi kakaknya, ia berlari ke tengah jalan dan tertabrak motor, hingga terpetal ke trotoar. Lantas, pengendara motor itu langsung lari ketika tahu Angel menjadi korbannya. Tidak lama kemudian, Angel pingsan dan dilarikan ke rumah sakit karena tulang kaki Angel patah dan pendarahan di kepalanya. Ibu kebingungan karena dokter mengatakan bahwa Angel membutuhkan darah bergolongan AB yang susah untuk dicari. Dan akhirnya, darah kakaknya pun didonorkan kepada Angel. Hal ini menyebabkan kakaknya terancam akan kematian. Lambat laun, Hendra terkena hemofili akut karena banyak kehilangan darah. Dan Hendra pun meninggal. Hendra memiliki firasat sehingga ia menulis sebuah surat untuk adiknya sebagai kenangan terakhir. Buku ini juga memiliki kelebihan loh. Kelebihannya adalah cerita yang menarik dan alur yang membuat penasaran pembacanya. Selain kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ada gambar kecil di setiap sudut halamannya. Contohnya seperti ini. Dan juga ada beberapa kalimat yang tidak diedit sehingga bahasanya jika kita baca itu tidak efektif. Ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari novel ini. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agamanya adalah kita harus mensyukuri dan menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan nilai sosialnya adalah jangan meremehkan dan menilai orang dari tampilan luarnya saja, karena kita tidak dapat mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut.